Mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah, wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali berjumpa dan menyapa Anda dalam program spesial kita setiap hari Jumat sore ya. Tentunya di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu ya pemirsa. Dan tema kita yang sudah disiapkan sore hari ini adalah hidup setelah mati. Seperti apa pembahasannya telah hadir bersama saya di studio TVRI Jawa Timur Bapak Kiai Haji Suudi Sulaiman MAG. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Kabar baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga juga sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sore hari ini ya, alhamdulillah tema kita adalah hidup setelah mati. Iya. Monggo. Seperti apa ini nanti ya? Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, hakikatnya bumi yang kita pijak di dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita. Jadi nanti kita akan menetap di bumi yang abadi, yang tidak mengenal mati lagi, yaitu bumi akhirat. Dan ingat, bapak kita Nabi Adam itu dilahirkan di surga. Hakikatnya rumah kita adalah surga. Mudah-mudahan kita nanti semuanya kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala kita hidup di dunia ini adalah merupakan salah satu sarana untuk investasi ukhrawi. Sebab setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bisa dibaca dalam Al-Quran surat 27 Al-Ankabut ayat 57. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Nah begini, sebenarnya kita nggak perlu kaget. Manusia itu prosesnya mengalami 5 arwah, 5 alam. Ada alam arwah, lalu nanti ada alam rahim. Begitu dipindahkan ke dunia, alam dunia. Baru nanti transit alam barzah. Alam barzah itu alam transit antara dunia menuju akhirat. Yang terakhir nanti ada alam akhirat. Setelah itu nggak ada alam, selamanya di sana. Makanya mohon maaf kadang-kadang banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan hidupnya itu segala-galanya. Itu hanya sekedar saran investasi untuk menggapai kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh pasti kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu ketimbang kehidupan di dunia. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa sesudah mati itu ada kehidupan. Dan itu kehidupan abadi, tidak ada mati lagi. Sebab waktu itu yang namanya nyawa, itu nanti arwah itu akan dibunuh di surga, disaksikan oleh seluruh penghuni surga. Sehingga waktu itu tidak ada yang namanya kematian abadi selamanya. Makanya sangat rugilah kalau orang hanya mengejar kenikmatan duniawi tanpa memikirkan ukhrawi. Ya. Jangan lupa, yang namanya kehidupan di dunia, kehidupan kedua setelah kematian dimulai dari alam barzah. Iya, alam barzah itu. Berapa lama itu Yai? Tergantung kapan finishingnya kiamat itu. Baik. Bagi mereka yang sudah mati lebih awal, kalau dia orang baik,
tidak merasakan bahwa dia lama, karena dalam posisinya enak terus. Masya Allah. Orang itu dalam posisi enak, nggak terasa, moro-moro maghrib, moro-moro seminggu, nggak terasa. Karena suasana batinnya enak terus. Betul. Tapi bagi mereka yang, mohon maaf, yang dikarantina saja, nggak usah kali ngomong ditahan loh ya. Iya. Karantina kan masih bisa leluasa kita memainkan hakim, ya apa HP, macam-macam. Itu sudah merasa lama. Betul. Kenapa? Saya ngalami. Kemarin waktu pulang umroh di karantina 5 hari di Jakarta. Itu merasakan itu. Padahal karantina, aktivitas masih bebas. Tapi nggak enak. Aktivitas bebas dalam kamar, tapi di luar kita dibatasi. Nah, lah bagaimana nanti mereka yang sekarang ini sedang mendapatkan azab di kuburnya? Saya nggak bisa bayangkan. Apalagi Fir'aun, apalagi Qarun, siapapun. Makanya nanti jangan heran orang-orang kufar itu sangat kaget. Bisa dibaca dalam Al-Quran surat 36, surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah itu. Lalu kaget, siapa yang bangunkan kami dari tidur panjang kami? Nah, ini betul-betul janji Allah yang Ar-Rahman. Dan itu merupakan bentuk kecelakaan yang total bagi kami orang Quraisy, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Jadi dia mengatakan, aduh, ternyata betul janji Allah yang Ar-Rahman bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Bayangan mereka sesudah mati ya sudah finish. Terutama bagi mereka yang punya faham ateis yang tidak bertuhan, bahwa mati ya sudah, tidak bisa begitu. Kenapa sih nanti ada kehidupan kembali? Itu nanti menunjukkan satu, betapa kuasanya Allah, mampu menghidupkan, mematikan, dihidupkan lagi. Nomor 2, untuk menunjukkan betapa adilnya Allah. Kenapa kok adilnya? Kalau tidak ada kehidupan ke dunia, maka orang yang selama ini hidup di dunia kok zalim, nggak ada yang membalas, lalu kapan dia dibalas? Mereka yang terdolimi, yang selama ini tersakiti, yang termarginalkan karena kelemahannya, nanti dia tidak bisa menuntut keadilannya. Makanya orang yang lemah mengatakan, ya titenono, saiki aku gak mampu, tapi besok tak tagih di hadapan Allah. Itu kan berarti sudah ada message keyakinan bahwa sesudah mati ini ada kehidupan abadi, mana nanti di akhirat. Dan ini banyak dilupakan orang. Ya. Makanya orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang karya tulisnya banyak. Itu kan tanda lahiriah physically. Hakikatnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri bekal untuk sowan kepada Allah. Artinya apa? Surga dan neraka itu apa kata kita? Kalau Nabi pernah mendoakan pada Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan. Ya Allah, jadikan kubur mayit bagian taman surga, jangan sekali-kali kau jadikan sebagai lubang api neraka. Artinya apa? Bahwa di kubur itu ada kenikmatan. Di kubur itu ada siksa. Wong guyon dari Surabaya gak percaya enten ono, mlebu dhisik. Artinya pasti ada. Karena Nabi pernah dawuh, inna adzabal qabri haq, sesungguhnya siksa kubur itu pasti adanya. Wa inna na'imal qabri haq, sesungguhnya kenikmatan kubur itu juga pasti adanya. Kalau yang dawuh Nabi pasti benar, karena Nabi nggak pernah dusta. Nabi selalu dikendalikan oleh wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apapun yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad akan dikendalikan oleh wahyu Allah. Apa artinya? Mesti benarnya. Nah, berangkat dari sini jangan lupa bahwa sesudah mati kita itu kan mati pertama. Kan begini, asalnya kita tidak ada, kemudian ada, tidak ada, ada kembali. Ada karena kita masih dalam arwah. Tidak ada karena masih dalam arwah. Tatkala kita dilahirkan ada. Lalu kita mati, berarti kan tidak ada. Lalu dihidupkan kembali, nanti akan ada. Dan selamanya, ada yang terakhir ini untuk selama-lamanya dan tidak ada kematian. Mereka yang surga, selamanya di surga. Mereka yang di neraka, selamanya di neraka. Makanya, pemirsa TV Jawa Timur, ayo kita bangun sekarang rumah masa depan kita. Apa itu? Di antaranya alam barzakh kuburan. Kalau selama ini kita lihat orang sibuk bangun rumah, yang hakikatnya hanya sebenarnya kan ada ditinggal.
Nggih. Orang bangun rumah itu hakikatnya bukan untuk ditempati, tapi ditinggalkan. Ya Allah. Ya kan, kalau sudah mati kan sudah Betul, ditinggalkan. betul, betul. Sementara rumah yang kita tempati di barzah belum kita bangun. Iya. Ya, salah satu di antara untuk membangun rumah masa depan kita itu adalah pertama sholat berjamaah, qiyamul lail, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, qiraatul Quran. Itu salah satu di antara ikhtiar untuk membangun rumah masa depan kita. Masya Allah. Makanya dalam satu tempat Nabi Pernah nawiru buyutakum bisolati wa qiraatul Quran. Terangilah rumahmu. Rumah mana? Rumah yang kita tempati sekarang. Nggih. Tapi jangan lupa ada rumah masa depan. Apa itu? Kuburan. Dengan apa? Sholat malam. Kalau sholat wajib di masjid saja. Nomor 2, wa qiraatil Quran. Dan ini nanti yang menjadi penerang kubur kita nanti. Nggih. Berangkat dari sini kan logik mengatakan, oh berarti setelah kematian kita di dunia pasti ada kehidupan kembali. Bayangan orang itu bahwa alam barzah itu sempit, tidak. Nggih. Sama tatkala bayi masih dalam kandungan rahim. Iya. Waktu itu bayi merasakan bahwa alam rahim itu adalah sudah luas. Begitu dilahirkan di dunia tambah luas. Tambah luas. Sementara karena kita belum memasuki alam barzah, nampaknya sempit. Nanti tambah luas. Tapi benarkah itu apa tergantung amal ibadahnya? Ya begitu? tentunya begitu. Baik. Kita nanti bertemu dengan keluarga kita. Kalau ruh kita, sebab apa? Junudun mujannadah. Ruh itu akan berkelompok-kelompok, akan tahu kesatuannya. Orang baik akan ketemu orang baik, orang jahat ketemu orang jahat. Tidak mesti begitu. Nanti pun kita bisa ketemu dengan keluarga kita di alam barzah. Kalau bodoh api loh ya, ketemu dengan teman kita, dengan guru kita. Di alam barzah pun sudah dipertemukan oleh Allah. Kenapa? Dari mulai alam Junudun barzah ya, mujannadah. Nggih? Iya. Masya Allah. Maka tadi saya katakan, bagi kita yang belum pernah masuk kuburan, seakan alam barzah itu sempit. Tidak. Jauh lebih luas ketimbang alam dunia. Baik. Lebih ramai. Nah ya, apakah benar orang yang sudah wafat itu bisa melihat kita yang masih hidup ya? Bisa. Jadi begini, orang yang mati itu hakikatnya bisa melihat kita. Cuman mereka nggak bisa komunikasi dengan kita karena alamnya beda, alam roh. Sementara kita itu alam jasadi, alam kasar yang tidak memungkinkan untuk bisa melihat sesuatu yang halus-halus dalam artian indera kita nggak bisa menangkap, tapi mereka bisa melihat kita. Masya Allah. Kenapa kita setiap melewati kuburan dianjurkan Nabi untuk mengucapkan salam? Kenapa Rasulullah ya? itu, iya betul. Rasulullah itu hampir kira-kira sebulan sebelum beliau wafat itu hampir setiap subuh mesti datang ke kuburan Baqi untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal Baqil kharqat antum lana salafan syabikum lakhikun ghafarallahu lana walakum. Kan begitu. Kalau kita terjemahkan, mudah-mudahan kesejahteraan dan kebaikan yang banyak dari Allah untukmu sekalian wahai penghuni Baqi. Kamu mendahului kami dan sebentar lagi kami akan menyusul kamu. Mudah-mudahan kita selalu dalam ampunan dan maghfirah Allah. Kalau Nabi tidak menyebut, kenapa? Berarti kan orang di kubur itu kan bisa mendengarkan ucapan salam, Iya. bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan orang masih hidup. Oke. Dan mohon maaf, orang yang mati pun juga mendoakan kita. Pertanyaannya masa, nggak percaya mati itu kan bahasa kasarannya. Artinya begini, kalau kita mengucapkan salam, memohonkan orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu mendoakan. Basyiru man yubashiruni, ya Allah, bahagiakan orang yang membahagiakan kami. Jadi mendoakan, kalau kita mendoakan mereka mendapat ampunan, ampuni ya Allah mereka yang memintakan ampun kami kepadamu. Sama. Artinya apa yang kita doakan untuk ahli kubur diterima dan sampai ya Inggih? Ya sampailah, ya sampailah. Kalau nggak sampai, kenapa Rasulullah mengucapkan salam? Nggih, nggih. Kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita melihat kuburan harus mengucapkan salam? Baik. Salam itu kan doa. Nggih. Salam itu kan doa. Itu salah satu di antaranya. Makanya buat kita semuanya, mohon maaf. Nggih. Kenapa ada hadis Nabi, awalatun sholihun yad'ulah. Salah satu yang bisa amal yang tidak putus untuk orang meninggal dunia itu adalah doa anak soleh. Kalau tidak sampai, kenapa Nabi mengatakan awalatun sholihun yad'ulah? Berarti kalau setiap hari kita mendoakan untuk ampunan Bapak Ibu, nggak nyampe. Nabi aja memerintahkan kok. Ya nyampe lah. Nggih. Ya nyampe. Cuman model sampainya itu bagaimananya hanya Allah yang tahu.
Tapi yang jelas kan modelnya kan sistem karambol. Kita minta kepada Allah, manfaatnya kembalikan kepada yang kita tuju. Baik. Ya Allah, ampuni Bapak Ibu kami. Mana kita yang tuju? Allah kan? Ya apa tujuannya? Bapak Ibu kita. Tapi mohon yang kita kepada Allah. Baik. Itu yang kadang-kadang disalahfahami oleh mereka yang tidak sefaham dengan kita. Betul. Okay. Dan kita pun harus menghormati ya. Ya mungkin sebatas kemampuan mereka menalarnya begitu. Gak usah memaksakan. Okay. Pokoknya sekarang kita menghormati pendapat yang ada. Artinya apa? Semakin orang baca akan semakin merasa kerdil ilmunya di hadapan Allah. Agak nyimpang. Silahkan dibuka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madad. Katakan Muhammad, kalau seluruh air lautan jadikan tinta, seluruh pohon jadikan pena untuk menulis ilmu Allah, datangkan 7 kali lipat air laut yang sama, pohon yang sama, ilmu Allah tidak akan pernah habis. Allah. Bisa dibaca dalam surat Luqman ayat berapa 52 atau saya lupa itu. Okay. Itu salah satu di antaranya apa? Ilmunya Allah itu dahsyat. Sementara kadang-kadang di antara kadang-kadang duduk di langgar gegeran urusan kecil-kecil itu kan. Kenapa? Semakin kita banyak membaca, semakin kita bodoh di hadapan Allah. Allah. Artinya apa? Ilmu Allah itu luas. Itu kan sudah jelas. Salah satu di antaranya amal yang tidak putus untuk mayit adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang memohonkan kepada Allah untuk orang tuanya. Pertanyaannya, nyampe enggak? Oh, itu perintah kok. Itu kan salah satu yang masih manfaat bagi mayit kan doanya anak. Kalau doanya anak nggak nyampe, ya berarti nggak manfaat. Logikanya kan bertentangan dengan hadis Nabi. Nah, sama mendoakan orang yang sudah mati, terlepas itu bapak ibu kandung kita maupun itu nyampe dong. Baik. Nah, Yai, tahapan-tahapan apa sih di dalam kubur itu, Yai? Begini. Pasca ditinggalnya keluarga itu. Begini ya. Dalam kitab Ar-Ruh, ada di namanya kitab Ar-Ruh. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan kepada kita. Mayit tatkala mati itu perasaannya seperti mimpi. Seperti mimpi. Waktu dimandikan, dia mimpi dimandikan. Waktu dikafani, dia mimpi dikafani. Perasaannya mimpi. Begitu dia angkat ke kuburan, mimpi. Tatkala diruk rata dengan tanah, kaget dia. Ini hanya sekedar mimpi buruk. Begitu orang-orang meninggalkan mayit, begitu 3 jangka, nanti datang putra mungkar nakir. Tapi mayat sudah belum. Pakai kau coba ini, kok gelap, kok ya bau tanah. Baru dia teriak, Allah kasep. Allah. Iya, baru dia sadar bahwa dia sudah mati. Itu sadarnya begitu. Apalagi tatkala ditanya mungkar nakir. Apakah ada pertanyaan? Ada. Inna su'ala mungkar nakir hak, kata Rasulullah. Sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu hak, pasti adanya. Tambah kaget dia. Itu prosesnya. Ada mengatakan sampai 3 hari, ada yang 7 hari. Kalau sampai 3 hari lolos dia di pertanyaannya, maka ada mengatakan 6 karena seperti tidurnya pengantin baru. Berarti lulus. Sampai 3 hari ya ini? Apa? Sampai 3 hari. 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Makanya di saat-saat yang genting ini keluarganya berhenti mendoakan. Untuk mensuplai kita. Bayangnya begini loh. Katakan orang mati itu masih dalam tahanan. Itu kita masih bisa menolong. Caranya kita minta kepada Allah, ampuni bapak ibu kami, ya Allah. Makanya tatkala mungkar nakir berhenti bertahan, kalau mayit ahli azab itu berhenti. Kenapa Anda berhenti nggak mukuli mayit? Ini sedang dimohonkan ampun oleh anaknya kepada Allah. Masya Allah. Berarti kan butuh ya. Iya. Baru sampai habis itu tidak berfungsi lagi kalau sudah kiamat sudah. Sudah itu. Kalau selama masih di alam barzah, ibarat orang masih dalam tahanan. Orang dalam tahanan kan belum eksekusi. Yang pertama-tama masuk itu kan. Belum ada keputusan yang ingkrah. Sama seperti itulah. Makanya doanya itu jangan putus sampai 7 hari. Baik.
Jadi ini bukan ajarannya, mohon maaf, selain agama Islam, agama Hindu, bukan. Iya itu dia ya. Itu Menarik kadang-kadang sekali. orang, sebenarnya mohon maaf ya panjang, kitabnya saya punya, dahulunya ulama, dasarnya ulama semuanya. Baik. Di saat itu butuhnya mayit untuk bantuan doa. Baik, jadi semua ada maksud tujuan ya Inggih, dan sesuai syariat Islam ya. Ya Baik, nanti kita akan lanjutkan Nggih. kembali ya setelah jeda. Monggo. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Nggih. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Dan sore hari ini pemirsa, tema kita adalah hidup setelah mati. Bersama saya ada Bapak Kiai Haji Suudi Sulaiman MAG yang insya Allah akan siap menjawab pertanyaan Anda. Bagi Anda yang di rumah ingin bergabung bersama kami, silakan bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, sekali lagi tema kita adalah hidup setelah mati. Nah, Yai tadi disebutkan bahwa kita perlu sekali ya, penting sekali mendoakan para ahli kubur kita yang sudah mendahului, ingatan ya Inggih. Dan ternyata 3 hari kirim doa sampai 7 hari itu ada makna seperti itu ya Inggih, karena diceritakan tadi bahwa pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir itu bisa sampai sekian hari itu ya Inggih. Iya, itu pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Kalau sampai 3 hari dia lolos dari pertanyaannya, maka silakan Anda tidur seperti tidurnya pengantin. Masya Nah, Allah. tentunya kita bangun dari tatkala kita hidup dari amal sendiri. Untuk sementara jangan mengandalkan orang lain dulu lah. Baik. Kalau bisa tanpa bantuan orang lain, kita pun selamat. Meskipun nanti kalau ada doa dari anak terutama atau keluarga, katakan itu bonus dari Allah, rahmat Allah diberikan kepada kita lewat mereka dengan doanya. Baik. Tapi sementara ini kita gak usah mengandalkan orang lain. Sampai pada tataran anak pun gak usah. Meskipun nanti anak yang soleh tanpa diminta mesti mendoakan. Tanpa diminta. Mohon maaf, waktu bapak dan ibu saya meninggal dunia nggak pernah pesan aku jangan dongakno, ndak usah. Ya Allah. Secara otomatis kalau makanya kriteria anak soleh itu satu, ya daulah. Mau ndak dia berdoa untuk bapak ibunya, terlepas dia masih hidup maupun apalagi sudah meninggal dunia, itu kriteria soleh. Kalau dia nggak pernah mendoakan sama sekali, mohon maaf, untuk kriteria soleh masih perlu tanda tanya. Sebab gandengannya kan ya daulah. Iya. Ya. Tapi mendoakan itu tidak menunggu orang tua meninggal tentunya ya Inggih. Tidak harus kan. Jadi mendoakan orang tua itu bagi anak soleh adalah suatu langkah antara ketaatan. Baik. Sebab bekti ketaatan anak itu tidak terbatas waktu hidup. Iya. Salah satu di antaranya tatkala mati itu. Ada seorang Arabi itu orang pedalaman, datang menuju kota Madinah menghadapi Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna abi wa umi qad mata, hal baqiya syai'un min bari. Terjemahnya, ya Rasulullah, bapak ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah masih ada cara berbakti saya kepada beliau berdua meskipun beliau sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Naam, ada. Apa itu Rasulullah? Al-istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak ibu yang sudah mati, itu termasuk bentuk ketaatanmu kepada bapak ibu. Baik. Nggih, Yai, menarik sekali pembicaraan kita ya. Sudah ada video pertanyaan dari jamaah di rumah Yai, kita simak bersama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa dari Surabaya. Dalam acara Assalam di sore hari ini saya izin mau bertanya Ustadz terkait tentang tema hidup setelah mati, bahwa ada hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang terkait tentang siksa kubur. Benarkah ada siksa kubur itu Ustadz? Kalau jika ada, adakah resep atau cara bagi kita agar kita bisa selamat dari siksa kubur tersebut? Yang kedua Ustadz, saya kira hal ini sangat penting untuk kita tanyakan juga adalah jalan kita sukses hidup di akhirat.
Karena hidup di dunia sementara dan di akhirat selamanya, bagaimana cara sukses hidup kita bisa masuk di akhirat nanti, Ustaz. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari Jamaah An-Nur Kapas Baru, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, mengapa Allah menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal dunia di alam akhir nanti? Terima kasih atas jawabannya dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaan dua dari Bapak Musa dan Ibu Yanti. Nggih, ya. Yang pertama, benarkah ada siksa kubur itu dan bagaimana cara kita supaya selamat dari siksa kubur? Baik, Pak Musa dan Bu Yanti. Nggih. Pak Musa, siksa kubur itu ada. Kenapa? Itu informasi langsung dari Allah. Lewat Rasulullah Muhammad SAW. Inna adzabal qabri haq. Sesungguhnya siksa kubur itu ada. Nggih. Kalau kita ingin selamat, ikhtiarnya banyak. Intinya ya takwa dan amal soleh, iman dan amal soleh. Baik. Nah, takwa itu nanti aplikasinya adalah lewat iman yang dipadukan dengan amal soleh. Itu nanti konsep secara umum. Nah, secara detailnya ikhtiar kita pertama, upayakan sholat berjamaah Masya Allah. kalau bisa. Tapi yang jelas itu adalah Al-Quran, baca Al-Quran itu jelas. Bahkan Nabi lebih spesifik, upayakan setiap hari kita baca surat Al-Mulk. Setiap hari ya? Tiap hari. Mungkin ada waktu tertentu? Syukur menjelang tidur. Kalau tidak memungkinkan ya habis maghrib lah kita baca Al-Muluk. Orang yang baca Al-Muluk akan bebas siksa kubur. Allah. Itu garansinya Allah lewat sabda Nabi. Nggih. Nanti terjadi dialog antara malaikat dengan Al-Quran. Mungkin nanti dia mau menyiksa. Yang Al-Quran dalam dirinya, kamu berani nyiksa Al-Quran? Loh, aku gak nyiksa Al-Quran, nyiksa kamu. Karena dalam hatinya aku adalah Al-Quran. Masya Allah. Dialog ini gak selesai langsung kepada Allah. Apa kata Allah? Sudah, biarkan. Artinya apa? Lolos dari siksa kubur. Jadi ikhtiar kita yang paling cepat agar kita terbebas dari siksa kubur itu istiqomah karena baca Al-Quran, lebih khusus surat Al-Muluk. Jadi siksa kubur itu ada, Pak Musa. Ojo modal serobel gak percaya cobaan, gak ngono. Ndak, ini rasional. Kenapa? Mohon maaf. Kalau nanti siksa kubur tidak ada, apa bedanya dengan makhluk yang tidak berakal? Begitu mati belum selesai. Ya kan? Meskipun nanti di akhirat ada balasan. Binatang yang semena-mena nanti akan, yang kecil dibesarkan, akan numbuk yang dulu waktu di dunia numbuk, habis itu mati semuanya selesai. Termasuk dibunuhnya, disaksikan banyak orang, penghuni neraka dan penghuni surga melihat yang namanya roh nyawa itu dibunuh oleh Allah. Habis itu sudah nggak ada kematian, terus hidup. Yang di dunia yang di surga hidup terus, yang neraka. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Musa. Pak Musa, bagus pertanyaannya. Saya menghormati. Meskipun Pak Musa jawabannya lu sudah tahu. Kenapa? Siksa kubur itu ada, ya. Kenapa? Informasi ini dari mana? Dari Allah. Lewat mana? Lewat Rasulullah. Ikhtiar kita adalah iman dan amal soleh. Amal soleh yang spesifik, istiqomahkan baca Al-Quran secara umum. Spesifik lagi, setiap malam kita baca surat Al-Mulk, akan bebas dari siksa kubur. Siapa dawuh? Rasulullah. Rasulullah nggak pernah dusta. Baik. Ya. Yang kedua dari Ibu Yanti, mengapa Allah menghidupkan kembali dari dunia di alam akhirat nanti? Bu Yanti, rumah kita itu bukan di dunia. Alam kubur barzah itu bagian dunia. Bu, nanti kampung kita asli itu adalah kampung akhirat dan rumah kita itu surga. Apakah jenengan enak merasa nikmat kenikmatan di barzah? Enggak. Kenikmatan kita nanti, rumah kita itu adalah surga. Kampung kita itu bukan kampung dunia tapi kampung akhirat. Makanya saking bentuk sayangnya Allah, kita pun dihidupkan kembali, diajak menuju rumah semestinya, rumah tempat yang semestinya, yaitu surga, dan buminya bukan bumi dunia, tapi bumi akhirat. Baik, Insya Allah. Jadi itu jawabannya Bapak Musa dan Mbak Yanti. Ya,
Nah, Yai, Nggih. berbicara Al-Qur'an tadi nggih. Jadi benar kalau apa namanya? Al-Qur'an itu bisa menjadi syafaat begitu Ya. ya, nggih. Mulai dalam kubur ya. Iya. Nah, selain Al-Qur'an dan anak yang solih, mungkin ada lagi ya yang bisa memberikan pertolongan ya? Banyak sekali. Jadi satu yang menjadi penerang kubur itu kata Ubar Rasli ada 5. Baik. Apa Pertama, sholat berjamaah. saja? Nggih. Ya. Nomor 2, qiyamul lail. Itu menjadi penerang kubur kita. Artinya bisa mendatangkan manfaat sebab amal soleh kita itu disuruhkan Allah balasannya. Bentuk terkecil dari nanti balasan akhirnya di surga adalah di kuburan pun alam barzah itu kita belum mendapatkan kenikmatan. Nggih. Berikutnya apa? Yang keempat, Silaturahim. Berikutnya apa? Birrul walidain. Baik. Terus apalagi banyak zikir kepada Allah. Itu semuanya akan menjadi penerang. Nggih. Namanya penerang, orang dalam suasana yang terang itu jauh lebih padang ketimbang ada kegelapan. Mohon maaf ya, tatkala listrik di rumah kita padam itu sumpek. Iya. Apalagi dia dalam kamar sudah terkunci, lampunya padam, sumpek. Apalagi di bawah kolong tempat tidur, sumpek. Apalagi nanti dalam kuburan. Masya Allah. Mohon maaf. Meskipun yang merasakan sekali lagi bukan jasad fisik, tapi roh. Mindset kita mengatakan bahwa orang dalam keadaan kegelapan dan tempat sempit itu gak enak, sumpek, gak enak, sumuk. Tapi kalau ruangannya padang, ber-AC, wah nikmat semuanya. Seperti itulah gambarannya. Baik. Nggih. Kita akan simak berikutnya ya video Nggih. yang sudah siap pertanyaannya, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Fatmayanti, saya tinggal di Surabaya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa saja yang harus dipersiapkan setelah kita meninggal dan setelah dibangkitkan kembali dari kematian? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafir dari kota Surabaya. Pada sore hari ini dalam acara Assalam dengan tema hidup setelah mati, saya ingin menanyakan Pak Ustadz. Pertama, saya ingin menanyakan kemana roh kita setelah kita meninggal. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan keistimewaan manusia meninggal pada hari Jumat. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah warahmatullahi pertanyaannya luar biasa ya Inggih Iya. bikin. Apa saja yang kita siapkan setelah kita meninggal dan hidup lagi dari kematian? Untuk Ibu Fatmayanti. Fatmayanti. Bu Fatmayanti, sebenarnya persiapan kita itu waktu hidup ini. Kalau sudah waktu mati, apa yang harus dipersiapkan? Tidak ada. Jadi, makanya tadi saya katakan, ayo kita bangun rumah masa depan kita itu dengan amal soleh. Di antaranya istiqomah baca Al-Quran di samping sholat wajibnya itu. Ya. Makanya saya katakan, ayo beramal itu jangan berpatokan pada ini sunnah, ini wajib, jangan. Baik. Nanti kita terkungkung dengan pengertian terlampau sempit. Contoh kecil sering saya katakan di mana-mana. Orang itu kalau sudah menerjemahkan sunat sebagaimana yang kita ketahui selama ini, sunnah itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak dosa. apa-apa. Jangan begitu mindset kita. Kita nanti tidak akan pernah mengamalkan sesuatu yang sunat. Harusnya bagaimana ya? Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Masya Allah. Contoh, Nggih. Nabi Dawud, Rok'atail fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Masya Allah. Orang terkaya di dunia ranking 5 itu namanya kalau nggak George Soros ya Bill Gates. Kekayaannya hampir 1.822 triliun. Baik. Kita nggak bisa bayangkan ya. Oke. Apalagi berbentuk uang kericikan nggak bisa bayangkan. Ini untuk beli Jawa Timur nggak bisa.
Uang segitu beli nggak bisa. Jadi bagian Indonesia, Indonesia bagian dunia. Padahal 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus yang dunia besar isinya. Kita nggak bisa bayangkan. Baik. Kalau hanya mengatakan, nggak usah sholat sunat qobliyah subuh, sunat kok. Oke. Tak dikerjakan nggak apa-apa, rugi besar Anda. Baik. Tapi kalau kita kerjakan, untung besar. Itu baru sekali. Bagaimana sholat subuhnya? Itu sunatnya. Nah, makanya untuk ibu, apa yang harus kita kerjakan sudah mati? Kita sekarang ini kita kerjakan untuk menyongsong kematian kita. Kita bangun sekarang, nanti kita masuk tinggal merasakan enak tidaknya. Makanya bangunan rumah wajah di alam barzah itu tergantung kita sekarang ini. Baik. Sama dari jangka panjangnya, surga neraka tergantung apa yang kita lakukan. Baik, itu Ibu Fatmayanti di Surabaya. Berikutnya Yai tadi, kemana roh kita setelah kita meninggal? Banyak pendapat. Satu di antaranya dalam kitab Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang tatkala mati itu 40 hari dia masih sekitar situ aja. Ada sekitar saja. Makanya ini kadang-kadang orang sih nggak percaya. Oleh malam Jumat itu ruhnya itu mesti pulang. Beneran itu ya? Bener nih. Masya Allah. Itu yang mengatakan Ibnu Jauziyah, yang mengatakan Al-Ghazali. Baik. Lalu Ghazali itu usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ibadahnya nggak usah ditanya. Dia mendapatkan pengertian itu dari Allah, pemahamannya lewat sabda Nabi, akhirnya pemahamannya begitu. Wama mereka yang tidak percaya, saya lo menghormati. Saya tidak menentang mereka tidak percaya, saya menghormati. Saya percaya dan menghormati bahwa ruhnya orang mati itu sampai 40 hari masih sekitar situ. Baik. Lihat rumahnya, rumahku sedang apa, anakku sedang apa, om aku diwaris, sementara anakku lupa padaku, gak memohonkan ampun pada, kan ruwet ini. Setelah itu nanti ada tempat khusus, kalau ruhnya orang baik ada tempat khusus, ruhnya orang jahat juga ada tempat khusus. Baik. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana dengan mati di yaumul Jumat? Bagi orang yang beriman, memang ada keistimewaan orang kalau matinya mati Jumat. Kenapa? Hari itu juga pray pertanyaan dulu, nunggu hari Sabtunya. Berarti ada keistimewaan, ya kan? Nah, tentunya tidak semua orang bisa mati Jumat. Nah, itu salah satu keistimewaannya. Tentunya bagi mereka beriman. Yang nggak beriman, podoai bro, remek-remek. Jadi artinya orang yang meninggal ditakdirkan Allah dalam hari Jumat itu mesti orang baik, Yai? Tidak harus. Cuman kalau matinya hari Jumat, hari itu belum ada pertanyaan mungkar nakir, ditunggu setelah itu. Baik. Nah, tidak harus orang mati Jumat baik, tidak. Cuman saya katakan, kalau dia orang beriman, apalagi orangnya baik, mohon maaf, ada nilai plusnya dari Allah. Ya. Baik. Ya, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda, nggih. Masih banyak sekali pertanyaan dan pembahasan kita sore hari ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di As-Salam. Sesaat lagi akan segera kembali. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di As-Salam, Ayo Sinau Agama Islam. Sore hari ini tema kita adalah hidup setelah mati. Dan kami kembali mengajak Anda di rumah yang ingin bergabung atau bertanya kepada Bapak Kiai Haji Suudi Sulaiman MAG. Silakan bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Nah ya, kita lanjutkan tadi hidup setelah mati. Iya. Ini pernah kita dengar ya juga membaca mungkin. Jadi setelah manusia mati atau meninggal itu dibangkitkan kembali, ini dalam keadaan berbeda-beda ya. Ini seperti apa ya? Begini, nanti begitu setelah kematian total, seluruh yang bernyawa mati, maka ada yang mengatakan hari itu tidak ada kehidupan, cuma Allah saja. Ada yang mengatakan sampai 40 hari. Hari di sini saya bayangkan 1000, sehari di sana akhirnya cuma 1000 tahun di dunia. 1000 satu harinya ibarat 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hari di sana. Ya. Meskipun ada ulama mengatakan beda, ya sudahlah, kita nggak usah mempertajam perbedaannya. Yang jelas semua yang namanya hidup mati, termasuk malaikat yang menjaga arsy mati, kecuali Allah saja. Baik. Setelah itu Allah menghidupkan malaikat Israfilnya.
baru nanti perintah akan menyium sengkakala, semuanya nanti akan hidup. Nah ini tergantung amal ibadahnya. Bagaimana tergantung amal ibadah waktu hidup dan sebagainya. Baik. Baik Yai, kita simak kembali pertanyaan pemirsa jamaah di rumah yang sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Suprianto, tinggal di Sidoarjo. Berkenaan dengan tema hidup setelah mati, saya ingin bertanya, nikmat setelah mati itu apa? Karena selama ini kita itu hanya tahu siksa setelah mati. Oleh karena itu yang saya tanyakan, nikmatnya itu apa? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartati, saya dari Jamaah An-Nur, Kapas Baru, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Mengenai tema hidup setelah mati, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Kita sebagai anak ini kan tentunya memiliki banyak dosa dan kesalahan kepada orang tua kita. Nah, apabila orang tua kita ini sudah meninggal dan kita ingin meminta maaf, apakah beliau ini masih bisa memaafkan kita? Mohon solusinya atas permasalahan ini. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan lagi, Yai. Nikmat setelah mati itu apa, Yai? Iya. Ini pertanyaan cerdas dan bagus sekali dua-duanya. Betul, nggih. Nikmat setelah mati itu apa? Allah tidak menjelaskan secara perinci. Di situ kan ada ayat mengatakan, jangan sekali-kali kamu punya anggapan bahwa mereka yang mati di dalam Allah itu mati. Tidak, mereka hidup dan mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah. Rezekinya apa? Kita nggak tahu persis. Ya apa-apanya. Cuman bisa kita bayangkan. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang itu bisa tentram dan damai, itu nikmat. Baik. Itu baru di dunia. Alam barzah berbeda, karena yang merasakan bukan jasad fisik lainnya hancur karena termakan usia telah dimakamkan. Tapi ruhnya abadi, yang merasakan itu ruhnya. Allah. Iya, yang merasakan ruhnya. Makanya Allah mengatakan jangan sekali-kali punya anggapan bahwa orang yang mati jalan itu mati. Tidak. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Rezekinya berbentuk apa? Kita nggak bisa menjelentrehkan secara jelentreh. Cuman yang jelas itu kenikmatan. Mohon maaf ya, kita kalau tanya nikmat itu bagaimana sih? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Contoh begini, nikmatnya apa? Sudah, lalu pertanyaannya, ada orang minum es seger. Pertanyaannya, seger piye rupane? Seger itu piye rupane? Kita nggak tahu. Karena dirasakan, ada sesuatu yang dirasakan tapi nggak bisa ditulis dengan kata-kata. Ya Pak, enak, ya Pak, enak pokoknya. Saking enaknya nggak bisa ditulis dengan kata. Jadi yang jelas untuk Pak Suprayitno Sudarjo, nikmatnya bagaimana nggak bisa dibayangkan Pak. Saking nikmatnya nggak bisa tulis dengan kata-kata. Itu aja pegangi. Baik. Mungkin diantaranya terasa lebar begitu ya. Iya sih. Jadi coba nanti kuburan itu Raudhatun min Riyadil Jinnah, bagaikan taman surga. Bagaimana indahnya kita nggak bisa tahu. Tapi bagi mereka sing ruwet, hufratun mufaniron, bagaikan jurang api neraka. Ya nggak enak kan. Memang itu kenyataannya nanti alam barzakh kubur, belum nanti akhirat loh ya. Ini baru, makanya mohon maaf agak menyimpang sih tapi sangat erat. Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah. Beliau termasuk as-sabiquna awwalun, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu-satunya orang sampai sekarang punya rekening tertua. Sampai sekarang. Dan itu manfaatnya untuk masyarakat orang-orang miskin, yatim piatu dari Madinah. Gara-gara sumurnya orang Yahudi dibeli oleh Utsman sampai sekarang masih ada. Rekeningnya masih ada. Dan itu isinya miliatan sampai sekarang. Nah, itu kalau sudah berdiri kubur, nangis dia. Kalau nggak dipindahkan bisa-bisa semaput. Ditanya kenapa? Aku tuh kalau di kuburan sendiri. Kalau di neraka kan masih banyak teman. Surga banyak, surga sendiri. Makanya kata beliau, kalau di kuburan sudah selamat, ke depan lancar. Kalau masuk kuburan sudah ruwet, ke depan tambah jembret. Itu bahasa kasarnya begitu. Nah, kita nggak bisa menjelaskan secara jelenteh nikmatnya itu ya apa. Nggak bisa diomong, Pak. Terus nggak bisa diomong. Tadi dari Ibu Hartati Surabaya, ya, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua?
Cukup mohonkan ampun bapak ibu kita sudah meninggal dunia kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti pada akhirnya Allah pun akan mengampuni kita. Baik. Sebab permohonan ampun kita kepada Allah untuk bapak ibu kita, nanti Allah akan menurunkan ampunan untuk kita. Baik, begitu nggih. Terima kasih Yai, dan berikutnya masih ada video pertanyaan yang bisa kita simak bersama, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah. Saya perwakilan dari Jamaah Pengajian An-Nur, Kapas Baru, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh Pak Ustadz, di sini saya mau bertanya, mengapa sih manusia itu merasa takut dengan alam kematian? Terima kasih atas penjelasannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purweni dari Jamaah Pengajian An-Nur Kapas Baru, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Mengenai tema hari ini yang saya tanyakan Pak Ustadz adalah peristiwa apa yang akan terjadi kita alami setelah kematian. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diterima tadi pertanyaannya Yai? Iya. Nggih, silakan. Ya, itu ibu bertanya, kenapa orang takut kepada kematian? Kecenderungan manusia itu takut pada sesuatu yang belum dikenal. Ojo ada ngomong mati, tak suntik ya, mau wedi. Begitu tahu suntik gak apa-apa, mana gak apa-apa. Banyak. Anak, jangankan anak itu, kita melihat yang namanya binatang reptil, takut kita. Iya. Begitu ada pawangnya kita dikenalkan, pada akhirnya kita berani dengan sendirinya. Yang namanya mati itu kalau ditanya, berani kan Anda mati? Enggak. Kenapa? Alasannya macam-macam. Anak saya masih cilik-cilik, saya masih belum menantu, saya belum pernah menimang putu, itu alasan yang biasa guyonan. Meskipun akhirnya takut ya. Nomor dua, sanggup saya belum siap. Belum siap. Itu rata-rata begitu. Nah, jangankan, mohon maaf, begini ya. Semestinya orang yang asalnya takut mati, tapi nanti pada akhirnya akan dipanggil oleh Allah, enggak. Mohon maaf, pertanyaannya apakah sakit? Kita belum bisa merasakan, tergantung amal ibadahnya. Mohon maaf, orang itu tatkala ruhnya dipanggil tidak mau karena merasa takut, sakit. Coba perhatikan kisah tentang istrinya Nabi Yusuf. Mohon maaf, waktu sebelum menjadi istrinya Nabi Yusuf, Zulaikha itu kan senangnya pada Nabi Yusuf luar biasa, sampai istilahnya kewenangan dengan suaminya. Akhirnya terjadi rasa-rasan. Wah, istri Perdana Menteri senang berbapa pembantunya. Cekot-cekot ini. Derung kon. Seluruh orang yang bicara, rasa-rasan, pejabat diundang semuanya. Begitu dia dipegangi satu pisau dan buah apel. Yusuf keluar. Ketenggengan, saking dok gantengi, tangannya teris nggak terasa. Artinya apa? Kalau kita tertuju pada sesuatu yang kenikmatnya luar biasa, mohon maaf, sakit nggak kroso, lurus marilang kroso itu. Baru nanti sama kok. Tatkala orang tidak meninggal dunia, meskipun nyawanya dicabut sakit, tapi tunjukkan Allah surga. Melihat kenikmatan, mengsem sampai nyawanya hilang, tidak terasa. Baik. Pertanyaan kedua tadi, Yai, apakah setiap umat muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dijamin masuk surga? Ya. Nabi pernah dawuh, setiap muslim mesti masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali mereka yang nggak mau. Pertanyaannya siapa yang nggak mau? Mereka yang tidak mengucapkan kalimat syahadat. Mereka yang tidak mengikuti jejak Nabi. Nabi ke barat, mereka ke timur. Jadi setiap mukmin pada akhirnya akan masuk surga. Meskipun nanti prosesnya macam-macam. Ibarat pakaian itu tidak langsung masuk almari, dicuci, digeblok, digoyang macam-macam. Iya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi Yai dari pemirsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini di acara Salam,
perkenalkan dulu, nama saya Abdul Ghani, tinggal di kota Surabaya. Saya ingin bertanya Ustadz di acara salam sore hari ini. Yang pertama, apakah hidup setelah mati itu merupakan hari pembalasan bagi orang-orang yang berdosa? Yang kedua, saya juga ingin bertanya, apakah setiap umat muslim yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dijamin masuk surga? Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan dari Bapak Abdul Ghani. Apakah setelah kematian itu adalah hari pembalasan? Begini Pak Abdul Ghani, hari pembalasan total itu nanti kalau sudah hari kiamat. Tatkala masih mati di dalam kubur itu ada proses. Makanya dikatakan kalau dia selamat di alam pertanyaan pertama maka kedepannya enteng. Tapi kalau di pertama sudah ruwet, nanti belakangnya tambah ruwet. Nah, itu. Makanya mohon maaf, pada akhirnya nanti adalah pembalasan. Itu menunjukkan bukan pembalasan, itu menunjukkan betapa adilnya Allah. Sing apik mendapatkan haknya baik, sing elek mendapatkan konsekuensinya. Itu sebenarnya merupakan bentuk keadilan Allah. Kalau enggak begitu, kok enak, sing saiki gak karu-karuan kono enak. Sementara sing ono kiri nemen soroe dalam hal ibadah macam-macam, ono kono kok tetap soro. Itu berarti kan enggak adil. Jadi itu bentuk keadilan Allah. Nomor 2, kenapa harus dibangkitkan? Satu sisi menunjukkan betapa kuasanya Allah. Nomor 2, saya katakan alam dunia, alam kubur itu bukan rumah kita nanti di akhirat. Yang terakhir, apakah setiap muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Tatkala mati hidupnya mengucapkan dan matinya masih dalam keadaan kalimat syahadat, masuk surga. Apakah langsung? Nanti dulu. Kalau nggak tepat waktu ripe, ya diumbar dhisik. Tadi saya katakan ini buat pakaian. Pakaian kita itu putih. Ruh kita itu bersih. Kembali pinjaman dari Allah, nanti pas surga bersih. Tapi kalau kotor, nggak boleh masuk pakaian kotor. Dicuci dulu, direndam air panas, digeblok, dikucek setrika. Baru kalau bersih masuk. Tapi intinya tetap masuk surga, tatkala matinya masih tetap pada kalimat syahadat itu. Tapi bagaimana ya berarti kalau orang itu walaupun dulunya non muslim misalkan, tiba-tiba wafat dalam keadaan mengucapkan syahadat? Iya, husnul khotimah itu namanya. Tapi tetap di laundry tadi ya. Ceritanya Bahrom. Bahrom itu punya anak 8, 4 perempuan, 4 laki-laki, dikawinkan. Kan nggak tepat. Lalu punya anak lagi 3 perempuan, dikawin sendiri. Masya Allah. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan salam dari Rasulullah. Kenapa? Dia gara-garanya satu di antaranya salahnya ada seorang janda tua dan anak yatim minta tolong kepada seorang penguasa muslim tapi nggak direken. Tapi begitu pada ini ditolong, langsung dia mendapatkan salam dari Rasulullah dan itu juga mimpinya. Baik. Nah, pada akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat. Apa betul saya mendapat salam dari Rasul? Iya. Saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Mati. Selesai sudah. Dosa-dosa itu habis nol seperti bayi baru lahir. Itu namanya husnul khotimah. Baik, berbicara husnul khotimah ya di penghujung ini mungkin ada tips supaya kita bisa wafat sekarang istiqomah. Istiqomah Melakukan kebaikan. Kalau kita biasa lafaznya Allah, Allah ya sudah Allah wiridan kita. Makanya dalam doa sufi hatinya itu termasuk dosa kalau tidak menyebut Allah. Diharapkan kalau terbiasa Allah nyawanya nyebut Allah. Itu yang dikehendakinya itu. Jadi tidak perlu bertele-tele gitu ya. Yang penting istiqomah dengan lafaz Allah minimal ya. Baik. Ya, kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan kita keseluruhan ya, silahkan. Wanatijatu, kesimpulannya, konklusinya, setiap yang mati, setiap hidup akan mendapatkan balasan. Ingat di dunia sementara, setelah mati adalah kehidupan abadi. Barzah itu adalah merupakan miniatur yang singkat, nanti di akhirat adalah hakikat yang sebenarnya. Dan itu kalau kenikmatan ya nikmat selamanya, kalau siksa ya siksa selamanya. Itulah yang dikatakan hidup sesudah mati itu. Lebih nikmat, itu lebih parah bagi mereka yang tidak beriman, lebih nikmat bagi mereka ketimbang tatkala hidup di dunia ini. Baik, ditutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawartal bin syamsika abadan abada bi rahmatika marhamin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Yai. Ilmu-ilmunya semoga bermanfaat. Amin. Barokah. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita sore hari ini, pada intinya adalah orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri bekal setelah kematian. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Kita tetap subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinau agama Islam. Assalam